Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung lagi dengan saya di Daily Lisa John. Teman-teman, kali ini saya akan membagikan mengenai pembahasan pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, ukuran KAP, likuiditas, dan umur perusahaan terhadap audit delay studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017 sampai 2019. Yuk saksikan, jangan di skip-skip agar teman-teman mudah memahami dan cepat menyelesaikan studi kalian. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai audit delay yang dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, ukuran KAP, likuiditas, dan umur perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Teman-teman bisa mengikuti video saya sebelumnya yang berjudul cara mencari audit delay, dan teman-teman juga bisa mengikuti video saya juga mengenai tabulasi data audit delay pada perusahaan manufaktur. Apabila teman-teman membutuhkan data tersebut, teman-teman bisa mengikuti IG saya di Elisa Kurniasari. Langkah selanjutnya adalah mengenai riset gap. Riset gap ini terdapat dalam bab 1, yaitu riset gap adalah adanya perbedaan dari beberapa peneliti. Teman-teman bisa melihat di sini ada 6 variabel penelitian, yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, ukuran KAP, likuiditas, dan umur perusahaan. Di sini ada beberapa peneliti yang meneliti mengenai ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay dengan hasil yang berbeda-beda. Misalkan untuk Ariati 2005 itu memberikan hasil bahwa ukuran perusahaan itu berpengaruh positif tidak signifikan. Sedangkan untuk Kartika 2011 itu memberikan hasil bahwa ukuran perusahaan itu berpengaruh negatif dan signifikan. Begitu pula untuk Prabowo tahun 2013 itu membuktikan bahwa ukuran perusahaan itu berpengaruh positif dan signifikan. Jadi dari beberapa peneliti ini membuktikan adanya perbedaan mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit delay, sehingga penelitian ini akan menguji kembali mengenai ukuran perusahaan terhadap audit delay. Begitu pula untuk variabel yang lain dalam tabel ini. Untuk perumusan masalah, karena di sini ada 6 variabel, maka dalam perumusan masalah juga terdiri dari 6. Yang pertama itu adalah apakah ukuran perusahaan itu berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2017 sampai dengan 2019. Jadi disesuaikan dengan variabel independennya. Di sini variabel independen yang pertama itu adalah ukuran perusahaan, maka perumusan masalah juga yang pertama adalah ukuran perusahaan. Begitu pula untuk perumusan masalah yang kedua, karena variabel X2-nya itu adalah profitabilitas, maka apakah profitabilitas berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur
yang terdaftar di BEI periode tahun 2017 hingga 2019. Begitu pula selanjutnya untuk variabel bebas yang keenam, yaitu umur perusahaan. Model penelitian dapat digambarkan pada gambar ini, di mana ukuran perusahaan itu berpengaruh negatif terhadap audit delay, yang artinya semakin baik ukuran perusahaan atau ukuran perusahaan itu semakin tinggi, itu akan memperpendek audit delay-nya. Begitu pula untuk profitabilitas, di mana profitabilitas itu berpengaruh negatif terhadap audit delay. Berarti semakin perusahaan itu mendapatkan laba yang tinggi, maka audit delay-nya akan semakin pendek. Untuk solvabilitas itu berpengaruh positif terhadap audit delay. Berarti semakin tinggi solvabilitas, maka audit delay-nya juga akan semakin lama. Ukuran KAP itu berpengaruh negatif terhadap audit delay. Berarti semakin ukuran KAP-nya itu bagus atau baik, maka audit delay-nya juga akan semakin pendek. Begitu pula untuk variabel likuiditas itu berpengaruh negatif terhadap audit delay, dan umur perusahaan itu juga memiliki pengaruh negatif terhadap audit delay. Jadi di sini hipotesis penelitian juga ada 6, seperti gambar model penelitian yang di atas. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit delay untuk hipotesis 1. Untuk hipotesis yang kedua itu juga profitabilitas berpengaruh negatif terhadap audit delay, hingga hipotesis yang keenam itu adalah umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit delay. Nah, di sini ada hasil populasi dan sampel. Jadi populasinya di sini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019. Teman-teman bisa melihat video saya untuk cara menyeleksi sampel perusahaan manufaktur. Ini sama. Di sini populasinya ada 183 dengan kriterianya itu perusahaan yang terdaftar secara berturut-turut, perusahaan yang melaporkan laporan keuangan, perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah, perusahaan yang mendapatkan laba, dan perusahaan yang memiliki data lengkap. Mengenai populasi dan sampel, teman-teman bisa melihat video saya sebelumnya. Oke, untuk selanjutnya adalah pengukuran variabel. Nah, di sini pengukuran variabel audit delay itu diukur dengan tanggal laporan audit dikurangi dengan tanggal laporan keuangan. Nah, ini mengenai pengukuran variabel ini teman-teman bisa melihat video saya sebelumnya, cara mencari audit delay. Di sini sudah dibahas secara keseluruhan. Jadi saya lanjutkan aja langsung ke teknik analisis datanya. Untuk teknik analisis data itu adalah yang pertama itu adalah uji normalitas. Pada penelitian ini menggunakan uji Squeenness dan kurtosis, di mana data terdistribusi normal itu apabila nilai Squeenness-nya dan kurtosis itu tidak di antara 1,96. Sedangkan uji asumsi klasik itu terdiri dari 3. Yang pertama, uji multikolinearitas, yang kedua uji autokorelasi, dan yang ketiga itu adalah uji heteroskedastisitas. Di sini uji heteroskedastisitasnya menggunakan uji Gleiser. Dengan kriterianya itu tidak ada masalah dengan heteros apabila nilai signifikannya lebih dari 0,05. Nah, untuk uji regresi linearnya, persamaan regresi AD itu adalah audit delay sama dengan alpha plus B1 size itu adalah ukuran perusahaan, plus B2 ROA nya itu adalah profitabilitas,
plus B3 dar itu adalah solvabilitasnya, plus B4 CR itu adalah ukuran dari likuiditas, plus B5 umur perusahaan. Nah, uji kelayakan model itu nanti ada dua, yaitu koefisien determinasi yang bisa dilihat dari nilai adjusted R-square-nya, dan uji F dengan kriterianya itu nilai signifikannya kurang dari 0,05. Sedangkan yang terakhir adalah uji hipotesis, itu menggunakan uji T, uji secara parsial. Hipotesis diterima apabila nilai signifikannya itu kurang dari 0,05. Nah, di sini setelah tabulasi data diperoleh dan saya olah dengan menggunakan SPSS, maka hasil penelitian dapat dijabarkan pada video kali ini. Nah, untuk pertama saya akan menjabarkan mengenai uji normalitas. Nah, di sini UN-nya itu adalah 228 sesuai dengan yang di sini tadi. Untuk sampelnya tadi kan 76 karena periode penelitian itu 3 tahun, maka total sampel N atau total observasi datanya itu sebanyak 228. Oke, sekarang hasilnya dengan N228 itu diperoleh nilai squiness-nya itu adalah min 6,487 dan nilai kurtosisnya itu adalah 79,795. Data terdistribusi normal apabila nilai squiness-nya atau nilai squiness dan kurtosis itu terletak di antara 1,96. Berarti kalau lebih dari 1,96 berarti datanya itu tidak normal. Sekarang kita hitung dengan squiness itu rumusnya adalah Z sec Q dibagi dengan akar 6 per N. Nah, di sini squiness-nya sudah diketahui yaitu min 6,487 dibagi akar 6 per N. Akar 6 per N-nya itu adalah 228. Ya kan? Berarti tinggal dimasukkan rumus, dihitung ketemu Z sec Q-nya itu sebesar min 39,99. Sedangkan kurtosisnya, kurtosis itu rumusnya berarti Z kurtosis 79,795 dibagi dengan akar 24 per N. Akar 24 per N nya adalah 228, berarti 79,795 dibagi dengan akar 24 per 228. Setelah dihitung diperoleh hasil sebesar 245,95. Nah, di sini untuk nilai squiness-nya dan kurtosisnya itu lebih dari 1,96. Jadi untuk N228 itu tidak normal. Nah, bagaimana cara menormalkan datanya? Berarti harus membuang nilai yang terlalu ekstrim atau kita akan membuang outlier. Nah, setelah saya membuang outlier, di sini jadi N212. Berarti N212 berarti saya membuang berapa? 212 berarti 16. Saya membuang 16 data dan finalnya itu adalah N212 dengan squiness-nya 0,131 dan kurtosisnya itu adalah min 0,246. Nah, di sini setelah dimasukkan di rumus berarti Z sec Q berarti 0,131 dibagi dengan akar 6 per N-nya nih sekarang jadi 212 karena sudah membuang nilai yang terlalu ekstrim tadi, membuang outlier.
Jadi 0,131 dibagi dengan akar 6 per 212 itu ketemunya 0,77. Sedangkan untuk kurtosis itu adalah min 0,246 dibagi dengan akar 24 per n nya 212. Jadi min 0,246 dibagi akar 24 per 212 itu kalau dihitung berarti n nya itu sebesar min 0,73. Jadi nilai squamous dan kurtosisnya itu tidak lebih dari 1,96, sehingga bisa dikatakan bahwa dengan N212 itu data terdistribusi secara normal. Untuk pengujian selanjutnya yaitu uji asumsi klasik tadi yang terdiri dari 3, uji multikol, uji autokorelasi, dan uji heteros. Nah, di sini saya akan membahas uji multikol terlebih dahulu. Di mana uji multikol itu tidak ada masalah dengan multikol apabila nilai nilai toleran masing-masing variabel penelitian itu lebih dari 0,1 dan nilai VIP atau varian inflation faktornya masing-masing variabel bebas ini kurang dari 10. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini untuk nilai tolerannya itu lebih dari 0,1 semua dan nilai VIP-nya itu kurang dari 10 semua. Jadi dapat disimpulkan bahwa model ini tidak ada masalah dengan multikol. Sekarang untuk uji autokorelasi. Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan Darwin-Watson. Oke, teman-teman bisa dilihat di sini ada Darwin-Watson. Nah, nilai Darwin-Watson ini sebesar 1,934. Oke, 1,934. Nah, tidak ada masalah apabila nilai Darwin-Watson itu di antara DU dan 4 min DU. Nah, teman-teman harus mencari nilai DU dulu. Berarti teman-teman harus mencari nilai DU dan DL biar bisa tahu DU-nya dan 4 min DU-nya. Nah, caranya gimana? Nah, di sini bisa diketahui bahwa N yang terakhir tadi adalah 212 dengan variabel bebasnya adalah 6. Nah, saya punya tabel Darwin-Watson. Teman-teman harus cari tabel Darwin-Watson-nya. Nah, di sini ada N, T itu jumlahnya data, dan K itu adalah variabel bebas, DL dan DU. Nah, di sini teman-teman bisa mencari DU-nya. Untuk 200 karena 212 saya mengambil yang 210. Oke. 210 dengan K-nya tadi adalah variabel bebasnya 6. Jadi bisa diketahui untuk nilai DU-nya itu sebesar 1,82. Oke ya, di sini DU itu 1,82. Jadi teman-teman paham untuk mencari nilai DU dapat dari mana? Berarti dapat dari tabel Darwin-Watson. Oke. Nah, berarti untuk DU-nya itu adalah 1,82 dan 4 min DU berarti 4 dikurangi 1,82 itu ketemunya adalah 2,18. Nah, berarti nilai Darwin-Watson 1,934 ini di antara DU dan 4 min DU. Berarti 1,934 di antara 1,82 dan 2,18. Jadi tidak ada masalah dengan autokorelasi. Untuk uji yang selanjutnya itu adalah uji heteroskedastisitas. Nah, uji heteroskedastisitas di sini saya menggunakan uji Gleiser, di mana
kriterianya itu adalah nilai signifikan masing-masing variabel bebasnya itu lebih dari 0,05. Jadi teman-teman bisa melihat untuk variabel size hingga variabel umur itu nilai signifikannya itu lebih dari 0,05. Nah, ini nilai umurnya ini nilai signifikannya 0,09. Berarti 0,09 ini juga lebih dari 0,05. Begitu pula untuk variabel KA itu adalah kualitas audit atau ukuran KAP, itu nilai signifikannya 0,065, itu juga lebih dari 0,05. Jadi bisa disimpulkan bahwa model penelitian ini tidak ada masalah dengan heteroskedastisitas. Nah, untuk hasil penelitian, nah teman-teman harus bisa memahami di sini antara uji Gleiser di sini dengan hasil regresi di sini. Yang membedakan itu adalah di dependent variabelnya. Nah, di sini ada dependent variable. Di sini juga ada dependent variable. Kalau untuk uji Gleiser itu dependent variabelnya itu adalah absolut dari residual. Sedangkan untuk regresi itu variabel dependentnya adalah audit delay-nya. Jadi teman-teman harus memahami karena modelnya sama. Dalam arti model ini sama dengan model gambarnya, ini bentuknya sama dengan uji Gleiser. Pada persamaan regresi bisa dibuat persamaan. AD itu adalah audit delay sama dengan di sini nilai konstantanya itu adalah 120,861 dikurangi karena di sini nilainya negatif min 1,818 size min 16,769 ROA karena di sini negatif. Nah, di sini karena di sini positif, tidak ada main positif, berarti tinggal ditulis saja positif 3,089 dan negatif ini kurang satu ini. Maaf, ini kurang satu ya, berarti negatif 6,824 KA baru positif 2,632 CR plus juga plus ini plus 0,263 age atau umur. Untuk uji koefisien determinasi dan uji F itu adalah uji kelayakan model. Untuk uji kelayakan model yang pertama koefisien determinasi, teman-teman bisa melihat untuk nilai adjusted R square-nya. Di sini bisa saya perbesar. Untuk adjusted R square di sini nilainya adalah 0,215 yang artinya berarti 6 variabel bebas mampu menjelaskan audit delay itu sebesar 21,5%. Nah, sedangkan sisanya penelitian itu kan 100%. Karena di sini 6 variabel bebas itu hanya memberikan pengaruh sebesar 21,5, maka sisanya 100 dikurangi 21,5 yaitu 78,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian. Misalkan apa? Nah, teman-teman bisa lihat di beberapa jurnal penelitian teman-teman yang tidak digunakan sebagai variabel penelitian ini. Nah, misalkan untuk struktur kepemilikan, bisa struktur kepemilikan manajerial atau struktur kepemilikan institusi. Nah, itu bisa diperjelas dengan beberapa jurnal yang teman-teman miliki. Untuk uji F-nya adalah kriterianya itu dilihat dari nilai signifikan. Nah, teman-teman bisa lihat untuk nilai F-nya. F hitung itu sebesar 10,641. Dengan nilai signifikannya itu adalah 0,000. Berarti nilainya itu kurang dari 0,05.
sehingga model dikatakan layak. Karena apa? Nilai signifikan di sini kurang dari 0,05. Nah, untuk uji hipotesis, syarat hipotesis diterima itu apabila nilai signifikan ini kurang dari 0,05. Begitu pula untuk arah hasil penelitian ini juga harus sesuai dengan arah yang telah dihipotesiskan. Jadi ini disinkronkan dengan hasil ini, dengan gambar di sini. Nah, di sini kalau di sini hasilnya positif negatif, disesuaikan dengan hipotesis yang diajukan di bab 2. Kalau hipotesisnya juga negatif, diikuti dengan nilai signifikannya itu kurang dari 0,05, maka hipotesisnya diterima. Nah, misalkan untuk yang pertama ini, size itu nilai T hitung, teman-teman bisa lihat ini, ambilnya itu dari sini, dari hasil regresi ini tadi. Oke, di sini size nilai T hitungnya itu min 2,646 dengan nilai signifikannya itu adalah 0,009. Karena nilai signifikan ini 0,009 kurang dari 5%, maka hipotesis pertama yang diajukan, nah tinggal lihat hipotesis yang diajukan. Hipotesis yang diajukan tadi adalah ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit delay diterima karena yang satu nilai signifikannya kurang dari 0,05 dan arahnya sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Untuk hipotesis yang kedua yaitu profitabilitas, teman-teman bisa lihat dulu hipotesisnya yang kedua itu di sini. Oke, saya lihat ini dulu. Hipotesis yang kedua itu adalah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap audit delay. Berarti pengaruhnya negatif. Hasilnya bagaimana? Oke, sekarang kita lihat hasil. Di sini untuk nilai T hitung, T hitung itu min 2, berarti kan arahnya negatif sama. Oke, nilainya sama arahnya dengan hipotesis yang diajukan. Nah, tinggal lihat signifikannya. Ternyata di sini nilai signifikan ini 0,045. Berarti nilai signifikan ini kurang dari 0,05. Nah, berarti hipotesis kedua itu diterima. Oke, yang ketiga, teman-teman cuman bisa lihat aja di sini karena di sini nilai signifikannya ini lebih dari 0,05, jadi tidak perlu melihat arah karena di sini signifikannya sudah lebih dari 5% atau 0,05. Jadi langsung aja hipotesis ketiga ditolak. Nah, sedangkan untuk keempat itu adalah ukuran KAP. Nah, karena di sini nilai signifikannya kurang dari 0,05, teman-teman harus melihat arahnya terlebih dahulu. Lihat dulu di hipotesis yang kedua tadi. Oke, hipotesis yang tadi ukuran KAP keempat ya. Berarti ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap audit delay. Nah, ini bisa diketahui bahwa karena di sini nilainya negatif sesuai dengan arah yang diajukan dan nilai signifikannya kurang dari 0,05, berarti hipotesis yang keempat itu diterima. Paham ya? Oke, untuk variabel yang selanjutnya likuiditas, teman-teman bisa lihat di sini untuk signifikannya itu kurang dari 0,000. Nah, kalau kurang dari 0,05, berarti teman-teman harus melihat hipotesis yang diajukan. Ya, berarti saya mencari hipotesisnya terlebih dahulu tadi. Di sini menyatakan bahwa likuiditas itu berpengaruh negatif. Berarti saya itu menyatakan bahwa untuk hipotesis yang kelima itu arahnya itu negatif. Nah, hasilnya bagaimana? Tinggal dilihat di sini.
Untuk current ratio yang merupakan ukuran dari likuiditas, itu nilai T hitungnya 3,654, itu arahnya positif. Berarti arah ini berbeda dengan arah hipotesis yang telah diajukan. Karena arah hipotesis yang telah diajukan adalah negatif, maka tidak sesuai dengan hipotesisnya, sehingga hipotesis kelima ditolak. Akan tetapi hipotesis ini bisa diterima apabila teman-teman di bab 2 untuk pengujian hipotesis tidak menyatakan arah. Jadi teman-teman menggunakan two tail. Tapi kalau teman-teman menggunakan one tail yang saya lakukan tadi, karena di bab 2 untuk hipotesis itu saya sudah menentukan arahnya, yaitu arah negatif, maka hasilnya harus disesuaikan. Akan tetapi kalau saya menggunakan two tail, berarti hipotesis ini diterima karena hanya dilihat dari nilai signifikan saja. Begitu teman-teman. Untuk variabel yang selanjutnya adalah umur perusahaan. Ini nilai signifikannya adalah 0,013. Nah, ini juga sama. Saya harus melihat untuk hipotesis yang keenam yang diajukan itu adalah umur perusahaan itu berpengaruh negatif terhadap audit delay. Berarti arahnya negatif. Nah, sekarang hasilnya bagaimana? Hasil ini berbanding terbalik dengan hipotesis yang saya ajukan. Karena dalam hasilnya itu menemukan buktinya itu adalah arahnya positif, sedangkan hipotesis yang saya ajukan one tail itu adalah negatif, maka hipotesis yang keenam itu ditolak. Jadi untuk pembahasannya nanti teman-teman bisa memberikan alasan kenapa size itu berpengaruh negatif terhadap audit delay berdasarkan dengan penelitian punyanya siapa, dan penelitian ini berlawanan dengan penelitian siapa. Jadi nanti di bab 4 tinggal ditambahin aja alasan kenapa diterima. Dan begitu pula untuk variabel DAR, kenapa kok variabel DAR itu tidak berpengaruh terhadap audit delay. Nanti teman-teman bisa melihat hasil deskripsinya di variabelnya bagaimana. Begitu pula untuk penelitian itu mendukung penelitian siapa dan berlawan. Demikian teman-teman, sudah saya share mengenai hasil pembahasan audit delay. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan dan cepat menyelesaikan studi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.